Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Siap beribadah kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Sebab Tuhan kita yang layak dipuji. Haleluya. Yesus
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan pada saat sore hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini mulut kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, buat penyertaan sepanjang hari Tuhan yang kami alami, sehingga kami hari ini boleh kembali mengucap syukur kepada Engkau, sehingga kami boleh kembali Tuhan memuji Engkau, membesarkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau melihat setiap kami Tuhan, Engkau melihat setiap kerinduan anak-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan, biarlah kami datang tidak sama dengan kami pulang Tuhan, karena kami akan memperoleh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang kami junjung tinggi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah segala-galanya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau pakai Tuhan anak-Mu ya Tuhan, yang akan memimpin kami Tuhan, memuji Engkau, membesarkan Engkau. Tuhan, pakailah dia Tuhan, semakin hari ya Tuhan, semakin dia boleh mempermuliakan ya Tuhan nama-Mu Tuhan dalam kehidupannya. Engkau pakai Tuhan setiap yang bertugas Tuhan saat ini, tidak terkecuali Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan, supaya hanya kerendahan hati ya Tuhan yang mereka miliki, supaya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Adakah sukacita di hati kita Bapak Ibu Saudara? Ada? Ya, kita akan merayakan Natal ya. Pastinya sukacita Natal itu ada di dalam hati kita. Amin. Karena Yesus sudah lahir bagi kita. Amin. Yesus telah lahir di hati kita. Amin. Kita angkat lagu pujian kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati. Dia
kemuliaan hanya bagi Allah kita. Terpujilah Tuhan kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu surga. Jiwaku
Tuhan, kami ada di tempat ini itu hanya karena besarnya kasih-Mu Tuhan. Kau terus menyertai kami Tuhan, Kau tidak pernah satu sekalipun meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Kami manusia ya Tuhan yang penuh dosa, yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih yang Engkau punya Tuhan, Engkau menjadi manusia ya Tuhan, untuk disalibkan Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kita Tuhan, supaya kami ya Tuhan mempunyai kesempatan Tuhan untuk merubah hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami datang di tempat ini ya Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Bapa, yang mau mendengarkan tentang firman-Mu ya Tuhan, tentang apa isi hati-Mu Tuhan. Begitu kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak akan sama lagi ya Tuhan. Kami akan menjadi berkat Tuhan, kami menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga dunia pun Tuhan bisa melihat bahwa kami ya Tuhan punya Bapa, punya Mesias ya Tuhan, yang dahsyat ya Tuhan, yang penuh dengan roh, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah setiap kami ya Tuhan, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan buang jauh ya Tuhan rasa kekecewaan kami Tuhan, rasa kepahitan kami ya Tuhan, rasa kehancuran kami ya Tuhan, rasa beban kami, rasa kekhawatiran kami Tuhan. Buang semua ya Tuhan, Kau ganti hati kami dengan hati yang baru ya Tuhan, hati yang mau menerima ya Tuhan, hati yang mau Tuhan mengampuni ya Tuhan, hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya Engkau Tuhan jamah Tuhan, beri kuasa ya Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah apa yang dari isi hati-Mu ya Tuhan, isi dari hati-Mu. Engkau ingin berbicara apa ya Tuhan, Kau ingin menyampaikan apa, Engkau mau merancangkan apa tentang hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan berbicara ya Tuhan, dalam nama Yesus, agar kami bisa mengerti Tuhan, dan hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan. Beri kuasa, beri roh, beri lawatan Tuhan. Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Jangan pernah Engkau hilangkan ya Tuhan hati kami ya Tuhan. Jangan buat kami suam-suam kuku ya Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami mau penuh hati, mau Tuhan, mau Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Allah Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau minta sesuatu. Belum apa-apa udah minta ya. Saya mau minta sesuatu, Bapak Ibu Saudara boleh berdiri sekali lagi. Di luar dingin, di luar hujan, tapi kita mau tetap semangat. Amin. Siap untuk dengar firman Tuhan? Siap untuk dengar firman Tuhan? Siap untuk melakukan firman Tuhan? Beberapa ribu tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat, saya pernah sampaikan, saya tahu, saya siap dan melakukan. Masih ada yang ingat? Coba. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Kakinya diangkat. Bisa? Sekali lagi. Mumpung pemusiknya masih udah ada. Sekali lagi ya. Saya tahu, saya siap dan angkat kakinya ya. Angkat kakinya, kita gerak biar enggak dingin. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Lagi. Saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu.
Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap. Ya, sudah. Silahkan duduk. Terima kasih. Kata-katanya mudah, diulang-ulang, tapi susah. Saya tahu, saya siap, dan lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar dan perhatikan doa sebelum firman Tuhan tadi, ulang-ulang dikatakan ada perubahan, ulang-ulang dikatakan ubahkan segalanya ya, ubahkan hati, ubahkan tingkah laku. Dan jangan itu cuma berhenti sampai di sini, tapi seperti pujian tadi, kita sudah tahu, kita sudah siap, dan kita mau. Amin. Ya, masih di tema kita di bulan Desember, yaitu hendaklah kamu kuat. Saya mau pakai bahasa kerennya, be strong. Sama-sama katakan be strong ya. 1, 2, 3. Be strong. Jadilah kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu di sini lawan kata dari kuat? Apa? Lemah. Saya mau tanya lagi. Hal apakah yang membuat kita lemah? Ya. Hal apakah yang membuat kita lemah? Atau kalau kata lainnya, hal apa yang membuat kita takut? Hal apa yang membuat kita khawatir? Hal apa yang membuat kita ngedrop? Ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di bulan Desember datang kepada kita semua. Jadilah kuat. Coba ditengok sebelah kanan dan kiri, mungkin ada yang lemas, mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang kurang kuat. Coba dicoel, ayo jadilah kuat. Supaya yang kuat jangan kita aja, jangan saya aja, tapi kita semua, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya tadi, hal apa yang membuat kita takut? Hal apa yang membuat kita lemah? Hal apa yang membuat kita tidak kuat? Sakit penyakitkah? Keuangankah? Kekurangankah? Kehilangankah? Entah kehilangan meninggal dunia atau kehilangan diambil orang. Ya. Seperti yang tadi disaksikan oleh Bapak Vero, kehilangan orang tua yang dikasihi. Apakah itu membuat lemah? Apakah itu membuat tidak kuat? Sedih boleh nggak? Boleh. Menangis boleh nggak? Boleh. Ya, tapi firman Tuhan katakan jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Nah, ada banyak hal yang mungkin membuat kita lemah. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita lesu. Ada banyak hal mungkin yang membuat kita takut. Tapi yang mau kita pelajari hari ini adalah apa yang membuat kita kuat. Ya. Apa yang pertama kali kita cari ketika kita lemah? Apa yang pertama kali kita cari ketika kita merasa aku nggak kuat nih? Bapak Ibu Saudara pernah sakit? Ya, sakit batuk, sakit pilek. Ya, sekarang sejak ada baby yang kedua, Hani kalau batuk sedikit dia sibuk langsung cari masker. Ya. Pakai masker dia tidur dia sambil pakai masker. Apa yang pertama kali kita cari ketika kita tahu saya sakit nih, saya nggak enak badan nih, aduh pusing nih, yang pertama kali kita cari pasti obat. Dan ketika kita tahu misalnya iman kita lemah, iman kita sakit, apa yang pertama kali kita cari? Kambing hitam kah? Kambing putih kah? Tuhan kah? Siapa yang pertama kali kita cari? Apa yang pertama kali kita cari? Kita akan lihat ayatnya. Bapak Gembala sudah sempat
sampaikan ayat ini juga minggu lalu. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Kelihatan? Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Saya tidak hanya pakai ayat 10, tapi saya mau gandeng 10 dengan 11 karena mereka merupakan satu kesatuan. Kuat di sini berbicara tentang kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata kuat di sini bukan adu jotos. Kata kuat di sini bukan arogan. Ya, kata kuat di sini untuk dapat bertahan. Bertahan bukan sekedar bertahan, tapi bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi ini merupakan satu kesatuan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dia katakan seperti ini. Akhirnya, hendaklah kalian menjadi kuat. Berarti tadinya kuat apa enggak? Tadinya enggak kuat. Dan dikatakan gini, akhirnya hendaklah kalian menjadi, ada kata menjadi di situ. Menjadi kuat dengan, nah, ada kata menjadi dan ada kata dengan. Dengan apa? Kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Jadi kekuatannya bukan dari tetangga sebelah. Kekuatannya bukan dari mana-mana. Kekuatannya didapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Dia. Ini cantik sekali kata-katanya ya. Karena kita bersatu dengan Tuhan, maka kita mendapatkan kuasa dari Tuhan sehingga kita menjadi kuat. Artinya, orang yang tidak bersatu dengan Tuhan, dia kuat apa enggak? Orang yang tidak bersatu dengan Tuhan, itu pasti mudah goyah. Itu pasti lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua pasti punya yang namanya handphone. Ya. Ada yang punya handphone baru dicas udah 100, baru lihat YouTube 2 video langsung baterainya habis. Ada? Itu tanda-tanda apa? Katanya baterainya gendut kayak saya. Katanya baterainya kembung, katanya baterainya minta diganti. Ya, itu udah error. Dia jauh dari casannya. Betul apa betul? Tapi kalau dia punya baterai masih bagus, dia punya baterai masih api, sekalipun tidak dicas dia pasti tahan. Dia dapat bertahan. Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu. Jadi perlengkapan perangnya ini bukan kita beli di toko sebelah. Perlengkapan perangnya bukan menurut takaran kita, tapi perlengkapan perang yang diberikan Allah kepada kita, supaya kita dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Pernah saya lihat video kata-kata katakan seperti ini. Sekarang iblis mainannya bukan dengan pocong, kuntilanak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Iblis juga udah keren, udah modern. Sekarang dia pakai hal yang lain. Misalnya handphone, gadget untuk anak-anak, atau misalnya iblis tidak pernah larang Bapak Ibu Saudara datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, dulu zaman saya sekolah minggu, itu iblis, saya nggak sebut iblis lah, itu banyak sekali godaan. Yang film Doraemon, yang film Shinchan ya. Itu jamnya itu pas jam sekolah minggu, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 habis. Jadi kalau mau sekolah minggu itu suka rundingan. Ntar kelewat nih Shinchan, kelewat nih Doraemon. Ya, saya nggak tahu anak zaman sekarang tahu nggak Doraemon, Shinchan, P-Man, Ninja Hattori gitu ya. Itu zaman saya itu membuat saya ya itu seperti siasat yang licik. Menurut saya, buat saya.
Karena itu membuat kita bingung gitu. Saya mau pergi ke gereja, nanti aku nggak nonton. Tapi kalau nonton aku nggak ke gereja gitu ya. Jamnya itu pas jam sekolah minggu. Gitu. Nah jadi kita pakai perlengkapan perangnya itu yang diberikan Allah. Bukan punyanya kita, bukan yang kita beli, bukan apa yang menurut kita sendiri, tapi menurut ukurannya Tuhan. Dan dikatakan kita menjadi kuat, artinya kita diperkuat, kita dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, ya. Yang tidak berdaya diperkuat. Tadinya kita kuat, tadinya kita lemah, tadinya kita nggak mampu, tadinya kita susah, tadinya kita lemah, kita takut, kita khawatir. Artinya apa? Bukan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, tapi dengan kekuatan Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita capek. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita terbatas. Ya, kita punya takarannya. Ingat orang kalau ngomong, kesabaran saya juga ada batasnya. Tahu kata-kata seperti itu? Ya, kita punya batas. Batas kekuatan kita, batas kesabaran kita. Batas mungkin kita mengampuni, itu batas manusia. Aku udah ngampuni kamu kemarin loh. Ulang lagi, gak wes gitu ya. Aku kasih kamu 3 kali kesempatan, kamu ulang lagi, habis. Ya. Kalau main game itu suka ada berapa nyawanya, kalau mati ulang lagi. Kalau sudah habis nyawanya sudah game over, gitu ya. Nah, kita punya batasan, kita punya limit, tapi dikatakan bahwa bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan yang membuat kita kuat, yang memampukan kita. Dan perhatikan, yang membuat kita kuat, yang memampukan kita itu adalah karena kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita dengan Allah bersatu, kita dapat bertahan, kita kuat, kita tangguh. Tangguh artinya kuat, artinya sukar untuk dikalahkan, tapi bukan adu pukul, kuat-kuatan mana, kamu apa aku gitu ya, bukan seperti itu. Ya, bukan kuat yang arogan, ya, tapi kita mau kuat menghadapi tipu muslihat iblis. Jadi jangan gini, aku pokoknya harus kuat. Kalau diajak berantem, aku harus kuat. Gak boleh kalah, aku harus kuat. Bukan itu yang saya maksud di sini ya. Kuat di sini adalah melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Kemudian kita akan lihat ada beberapa tokoh. Apakah ketika saya kuat berarti tidak boleh lemah atau goyah? Bapak Ibu Saudara merasakan gempa beberapa hari lalu? Saya tidak. Saya nggak rasa apa-apa, tapi kata orang-orang gempa gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau yang namanya gempa itu goyang nggak? Goyang. Nah, tapi beberapa kali kita rasakan goyang, beberapa kali kita rasakan gempa. Ketika kita punya bangunan kuat, roboh nggak? Enggak. Tapi goyang nggak? Tapi roboh. Ya. Nah, kita akan lihat tokoh pertama ada Ayub. Kita lihat ayatnya ya. Pernahkah Ayub goyah? Lalu marahlah Elihu bin Barakheel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Salah nggak ketika kita menganggap diri kita lebih benar daripada Allah? Salah. Bapak Ibu Saudara bisa cek di kitab Yesaya, di situ dikatakan bagaimana si bintang timur, ya, dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin menyamai tatanya Tuhan sehingga dia diusir keluar dari surga. Karena apa? Dia mau menganggap dirinya setara dengan Allah. Setara dengan Allah aja tidak boleh. Setara dengan Allah saja itu dosa, apalagi lebih daripada Allah. Ya. Dia Allah yang 100% benar. Dia Allah yang tidak pernah berdosa. Dia Allah yang 100% agung, mulia. Dan dikatakan Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Kemudian, apakah Ayub
Ayub goyah? Iya. Tapi kita lihat di akhir hidup Ayub, Tuhan pulihkan hidup Ayub. Karena apa? Ayub minta ampun sama Tuhan. Ayub katakan, dia tahu jalan hidupku. Sekalipun ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kemarin-kemarin hanya dari kata orang saja aku kenal Tuhan, tapi sekarang aku merasakan, aku mengalami hidup berjalan bersama Tuhan. Itu kata Ayub. Ya. Ayub pernah goyah? Pernah. Tokoh yang kedua, Yusuf, ayahnya Yesus. Pernahkah Yusuf goyah? Pernah. Kita lihat ayatnya. Matius 1 ayat 19 dan 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf goyah. Yusuf bingung. Belum diapa-apain, ini Maria udah hamil. Dan dia bermaksud untuk meninggalkan Maria, menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf goyah enggak? Goyah. Yusuf bingung, Yusuf takut. Tapi firman Tuhan datang dan menegur, mengingatkan, jangan engkau takut. Ya. Jangan engkau takut. Kemudian ada satu lagi, Yusuf anak Yakub. Pernahkah Yusuf goyah? Pernah. Ketika dia harus bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang sudah menjual dia, yang sudah membuang dia. Begitu banyak proses yang Yusuf alami. Ketika bertahun-tahun kemudian mereka ketemu, Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 katakan, Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21. Jadi 2 kali dia katakan jangan takut. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka, saudara-saudaranya Yusuf, dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf harus diperhadapkan dengan, kamu mau ampuni atau kamu mau hukum? Yusuf punya kuasa nggak? Punya loh. Yusuf punya kuasa, dia punya kekuatan. Ketika dia ngomong hukum, pasti dihukum nggak? Pasti dihukum. Bisa nggak dia lakukan itu untuk balas dendam sama saudara-saudaranya? Bisa. Dia punya kekuatan, kan saya bilang kuat. Nah ini, kekuatan yang Yusuf punya, dia tidak jadikan itu kekuatan yang arogan, yang semaunya sendiri, ya. Tapi dia bersandar sama Tuhan. Saya yakin dalam hatinya dia pasti berteriak. Dia pasti gelisah, dia pasti galau. Aku ampuni apa enggak nih ya? Aku punya kuasa loh sekarang loh. Aku punya kekuatan loh sekarang. Bisa aja aku hukum mereka. Penggal kek, apa disiksa dulu kek. Bisa. Tapi Yusuf sanggup untuk menguatkan hatinya. Menguatkan hati itu tidak mudah. Untuk Yusuf menata hati itu enggak mudah. Tapi Yusuf sanggup menguatkan hatinya, menata hatinya untuk melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Ya, saudaranya bukan cuma satu, semua sama, sekelompotan. Ya, ibarat kata mungkin tidak ada yang baik di pemandangan Yusuf, itu semua sama aja. Tapi Yusuf menata hatinya, dia menguatkan hatinya, dan dia sanggup untuk melepaskan pengampunan.
Dan saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, dari ketiga tokoh ini ada Ayub, ada Yusuf, ayah Yesus, dan ada Yusuf anak Yakub. Apakah hidup mereka mudah? Apakah hidup mereka mudah untuk mereka jalani? Apakah mereka dapat bertahan sampai akhir? Mungkin di tengah jalan mereka goyah. Mungkin di tengah jalan mereka bingung. Aku harus kemana Tuhan? Pernah gak kita tanya gitu sama Tuhan? Aku harus ngapain Tuhan? Nah ini, yang pertama kita cari siapa? Kalau yang kita cari Tuhan, kita pasti tanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus gimana? Tuhan, aku harus ngapain Tuhan? Tanya Tuhan, berseru. Dan kita lihat, Ayub dijawab sama Tuhan. Yusuf, ayahnya Yesus, dijawab sama Tuhan. Dan Yusuf anak Yakub dikuatkan hatinya sama Tuhan. Mungkin gampang kita ngomong, gampang aja malaikat tinggal datang sama si Yusuf bilang, Yusuf jangan takut, itu Maria mengandung anak. Tapi saya yakin sebagai seorang laki-laki dia pasti bingung. Dia harus ngomong apa sama keluarganya, dia harus menghadapi Maria seperti apa, anaknya nanti yang lahir kayak apa gimana. Hidup mereka tidak mudah untuk dijalani, tapi mereka dapat bertahan sampai akhir. Kita lihat Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan, dan tahan uji menimbulkan. Kita disuruh bermegah dalam kesengsaraan kita. Bapak Ibu Saudara, enak gak kalau hidupnya sengsara? Enak gak kalau hidupnya sulit, penuh cobaan, sudah jatuh tertimpa tangga? Enak gak? Gak enak. Firman Tuhan katakan, kamu harus bermegah dalam kesengsaraanmu, sebab kesengsaraan itu akan membuat kamu tekun. Kata lain dari tekun adalah membuat kamu sabar. Apakah sabar saya ada batasnya? Sabar saya cuma 1 meter ya. Kalau kamu sudah sentuh 75 cm tinggal seperapat lagi. Apakah ada batasnya? Dan ketekunan, kesabaran akan membuat kita tahan uji. Artinya kita kuat. Nah, kalau udah bilang kesabaran saya sudah habis, berarti tidak tahan. Kesabaran saya sudah tidak tekun, berarti sudah tidak kuat. Dan dari kuat, dari tahan uji, itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapannya bukan pengharapan yang abal-abal, pengharapan yang pasti, pengharapan yang mantap. Kita jadi lebih percaya sama Tuhan. Kadang-kadang kita suka ragu sama Tuhan. Tuhan gak jawab-jawab nih. Ini udah lama nih doanya, 1 tahun, 2 tahun, capek nih Tuhan. Tuhan gak jawab-jawab sih. Tuhan dengar gak sih? Dan akhirnya kita mulai cari. Coba cari jawaban ke dia. Oh, kata orang, dia bisa kasih jawaban. Coba ke sana. Kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kita mulai ragu sama Tuhan. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kesulitan, cobaan, sengsara itu membuat kita sabar dan tekun, bukan membuat kita tambah emosi, tambah marah. Dan ketika kita sabar, ketika kita tekun, artinya kita akan tahan uji, kita akan kuat. Dan dari kekuatan itu, dari tahan uji itu, kita akan lebih percaya sama Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Katakan amin. Dan selanjutnya, apakah jaminan saya untuk menjadi kuat? 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Saya mau ayat 9 dibaca kaum pria, ayat 10 dibaca kaum wanita. 2 Korintus 12 ayat 9-10. 9 pria dulu ya, yang ke-10 wanita. Siap? 1, 2, 3.
Haleluya. Dari sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahan. Itu makin lemah itu baterainya. Sekali lagi, pria 2 Korintus 12 ayat 9. 1, 2, 3. Wanita 1, 2, 3. Amin. Sepi. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Amin. 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 Rela? Gak ada suaranya. Rela enggak? Aduh. Bapak Ibu Saudara tahu lagu Ujilah aku Tuhan. Saya kalau mau WL saya pengen bawain lagu itu, tapi saya takut. Belum nyanyi itu aja sudah begitu. Rela Bapak Ibu Saudara? Ih, Bapak Gembala doang loh yang rela. Rela gitu, yang mantap gitu kalau ngomong. Rela Bapak Ibu Saudara? Rela. Senang dalam kelemahan, amin. Senang di dalam siksaan, amin. Senang di dalam kesukaran, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena kekuatan kuasa. Kalau dibilang kita capek, capek enggak? Capek. Siapa yang senang di dalam kelemahan? Siapa yang sedang, aduh puji Tuhan aku disiksa hari ini. Tapi itu yang menjadi kekuatan kita. Beberapa hamba Tuhan selalu katakan, kita senang, kita happy, kita mudah, kita gampang berkata terima kasih Tuhan ketika kita dapatkan apa yang kita inginkan. Betul? Tapi coba siksaan, coba penganiayaan, kesesakan. Itu bukan karena kesalahan kita, oleh karena Kristus. Ayo. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Artinya apa? Bukan kekuatannya saya. Seperti saya katakan tadi kisahnya Yusuf. Kalau kekuatannya Yusuf, dia bisa nggak hukum saudara-saudaranya? Bisa banget. Dia tinggal nggak usah ngomong, langsung prajuritnya pasti berangkat. Iya nggak? Dia pakai kekuatan daripada Tuhan untuk mengampuni. Mengampuni itu sakitnya 2 kali loh. Yang pertama, rela melupakan gitu ya. Rela untuk mengampuni. Enggak inget-inget lagi. Yang kedua, kalau ketemu orangnya itu harus ya enggak? Mengampuni itu enggak mudah. Tapi Yusuf pilih mengampuni. Karena apa? Dia tahu Tuhan, aku enggak bisa. Aku butuh kuasa Tuhan. Masa ada orang senang, orang rela disiksa di dalam sukaran, penganiayaan? Gak ada. Tapi ada jaminan. Coba kita lihat ayat 9 tadi. Mundur. Cukup kasih karuniaku bagimu. Ini kasih karunia Tuhan kepada Paulus. Karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau kita punya kekuatan, kita mau gabungin sama punya Tuhan, kuasa Tuhan itu nggak sempurna. Tuhan, aku punya kekuatan 50 ya, Tuhan tambah 50 ya. Tapi kalau kita benar-benar sudah, aduh Tuhan, aku udah pasrah deh Tuhan, aku udah nggak bisa deh Tuhan, aduh aku udah nggak tahu deh Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Kristus
turun menaungi aku. Apa sih arti menaungi? Memenuhi. Itu menaungi. Penuh kuasa Tuhan, penuh kuasa Kristus, penuh turun atas kita. Jadi bukan kita lagi yang menghadapi itu, Tuhan sendiri yang turun. Amin. Coba versi firman Allah yang hidup. Setiap kali Ia berkata tidak, tetapi kasihku adalah semua yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Ya. Bapak Ibu Saudara, pernah koko saya punya teman. Dia mamanya apa papanya gitu ya, itu sakit, masuk rumah sakit harus pakai alat-alat dan sebagainya. Dan si koko ini, teman koko saya ini bilang gini, dia ada di ruangan itu, dia lihat, saya lupa papanya atau mamanya, orang tuanya lah. Dokter cuma katakan gini, ini dia hidup cuma pakai alat. Dia kejang-kejang Bapak Ibu, dia hidup tapi dia kejang-kejang di kasur itu. Dia bergerak dengan luar biasa, dia kejang-kejang. Itu divideokan sama anaknya. Dan dokter bilang, ini obat yang tadi dikasih ini sudah mau habis. Kita kalau misalnya mau ibaratnya diperpanjang, kita butuh obat lagi. 1 kali minum atau 1 kali dosis itu 300 juta. Yang tadi udah tuh 1 kali kan 300 juta. Dan anaknya cuma ngomong gini sama mamanya mungkin ya, sudah, kita relakan saja. Sekarang dia hidup sih, tapi siapa tahan lihat dia kejang-kejang di kasur itu? Bukan cuma diam, dia kejang-kejang, dia banting-banting badannya di atas kasur. Dan akhirnya dia relakan. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan gini, di dalam orang yang mundur dari, tetapi kasihku adalah semua yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Kalau kita merasa kita tidak berdaya, kalau kita merasa kita lemah, kita pasti cari bantuan. Kita pasti cari, minta pertolongan. Tapi kalau kita masih merasa aku masih bisa, aku masih mampu, kita nggak mungkin cari pertolongan, kita nggak mungkin cari bantuan. Dan saya pernah katakan itu sama Tuhan. Ketika saya berdoa untuk orang tua saya cuma ngomong satu hal, Tuhan buat mereka butuh Tuhan. Saya katakan itu sama Tuhan. Kalau mereka butuh Tuhan, saya nggak usah ngoyok-ngoyok, ayo ke gereja, ayo cari Tuhan. Satu kali papa saya pernah ngomong, kamu nggak usah suruh papi ke gereja. Nanti ada saatnya saya bisa berangkat sendiri. Dia pernah katakan itu. Saat dia ngomong itu, saya stop, ajak dia ke gereja, dan saya cuma berlutut sama Tuhan, saya doa dan saya bilang, Tuhan buat mereka butuh Tuhan. Kalau orang nggak butuh Tuhan, dia mungkin nggak cari Tuhan. Enggak, aku bisa, aku kuat, betul. Tapi ketika orang itu lemah, ketika orang itu tidak berdaya, dia pasti cari pertolongan. Pertanyaannya, kemana dia cari pertolongan? Kepada siapa? Jalannya benar atau salah? Apakah kepada Tuhan atau kepada yang lain? Ya. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus, dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Jadi Paulus bukan memamerkan apa yang dia bisa, bukan memamerkan kekuatan kuasa yang dia punya. Ayat 10, karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus, maka saya tidak berkecil hati mengenai kelemahan, penghinaan, kesukaran, serta penganiayaan dan ketakutan. Sebab saya tahu kalau saya lemah, bukan dengan kekuatannya Paulus. Ada satu ayat katakan seperti ini, Tuhan, kalau boleh Tuhan cabutlah duri dalam daging. Paulus katakan. Dia pelayan Tuhan gak? Hampir semua kitab perjanjian baru itu Rasul Paulus yang tulis.
Pelayanannya begitu luar biasa. Tapi Tuhan taruh sesuatu di dalam tubuhnya. Ya, sebutlah itu duri dalam daging, sebutlah itu sakit penyakit mungkin. Yang Tuhan tidak cabut duri itu. Yang Tuhan biarkan duri itu ada dalam diri Paulus, ada dalam hidup Paulus. Supaya apa? Paulus ingat, kalau saya lemah, saya kuat. Bukan karena saya pamerkan kekuatan saya, kepintaran saya. Dia orang pintar loh, bukan orang bodoh, orang terpelajar Paulus itu. Tapi bukan dia pamerkan itu, dia tunjukkan itu, aku hebat, aku kuat, aku bisa. Tapi firman Tuhan katakan, semua bagi kepentingan Kristus. Ada jaminan perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita bergantung sama Tuhan, sehingga kita percaya sama Tuhan. Saya katakan tadi, ada kuasa Tuhan yang memenuhi, yang menaungi. Ya, ingat Bapak Ibu, bukan pakai kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Katakan, saya butuh Tuhan. Saya tidak bisa sendiri. Saya tidak mampu sendiri. Kalau kita masih bisa sendiri, bisa mampu sendiri, kita nggak akan butuh Tuhan. Selanjutnya, untuk apa saya jadi kuat? Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang buta menuntun orang buta? Ada? Apakah seorang yang pemarah bisa menasihati orang yang pemarah? Apakah orang yang rapuh bisa menguatkan yang rapuh? Apakah orang yang buta bisa menuntun yang buta? Gak bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara, tampilkan gambarnya. Nah, kalau naik pesawat itu selalu ada informasi, selalu ada diajarin cara pakai masker, cara penyelamatan diri, dan selalu ditekankan pakai dulu buat sendiri, baru buat orang lain. Gitu, ya. Kenapa? Ini gambarnya pas sekali. Anggaplah ini ayah dengan anaknya. Saya mau pakein buat anak saya dulu, saya nanti aja. Tidak boleh. Pakai dulu buat diri sendiri, baru pakaikan buat orang lain. Sekalipun itu anakmu, sekalipun itu lebih kecil dari kita. Karena ketika kita sudah kuat, kita pasti bisa menguatkan orang lain. Amin. Ketika kita sesak napas, kita bukannya pakaiin masker buat anak kita ikut sesak napas berdua-dua gitu. Gak bisa. Kamu pakai dulu buat kamu, baru kamu pakai buat anakmu. Kamu pakai dulu kamu baru bisa tolong orang di sebelah kamu. Kalau kamu sudah kuat, kamu pasti bisa menguatkan orang lain. Ya, selalu ini ditekankan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nggak bisa tuh orang yang pemarah itu nasihatin pemarah. Orang yang masih suka bohong nasihatin pembohong, jangan bohong, nggak bisa. Orang yang buta nuntun yang buta, nggak bisa. Ya, kita harus berubah dulu. Kita harus kuat dulu untuk kita bisa menguatkan orang lain. Kita harus kuat dulu supaya kita bisa bantu orang lain. Bukannya kita bantu dia, dua-dua masuk lubang jurang. Karena apa? Sama-sama nggak kuat, sama-sama rapuh. Seperti tadi saya katakan, orang buta menuntun orang buta, ya nggak bisa. Nyemplung, ya, tambah lemah, tambah rapuh. Yang tahu batas kekuatan kita itu cuma kita. Yang tahu kelemahan kita itu cuma kita. Dan yang tahu apakah kita sungguh-sungguh bergantung dan mengandalkan Tuhan itu cuma kita. Apakah 100% atau 50%? Orang-orang bisa menilai, bisa. Tapi yang betul-betul tahu, benar gak sih kamu mengandalkan Tuhan? Benar gak sih kamu bergantung sama Tuhan? Iya. Kalau firman Tuhan, amin. Tapi ketika badai itu datang, ketika masalah itu datang, dia bukan lagi goyah, dia bukan lagi goyang, dia roboh. Kita lihat lagi next. Nah, ini ada dua macam orang. Ada dua macam tipe.
Tipe yang pertama, dia percaya kepada kekuatannya sendiri. Dia percaya kepada kekuatan manusia. Dan tipe yang kedua, dia percaya kepada kekuatan Tuhan. Orang yang percaya kepada kekuatan sendiri, kekuatan manusia, dia pasti akan kecewa, miskin rohani, dan terhilang. Tapi orang yang percaya sama kekuatan Tuhan, dia pasti akan diberkati. Dia pasti punya pengharapan. Dia pasti tidak takut, tidak khawatir. Dan ini yang dua di bawah ini nih. Dia tidak takut diproses. Dan dia tidak protes saat diproses. Ya. Ini yang susah. Ketika kita dimurnikan, ketika kita diproses, kita nggak protes. Seperti pujian yang tadi saya katakan, pujilah aku Tuhan. Mungkin gampang kita nyanyi, tapi ketika itu betul datang di dalam diri kita, di dalam hidup kita, bisa nggak kita ikutin prosesnya? Bisa nggak kita tidak protes? Ya. Ayub 23 ayat 10 tadi sudah saya sebut. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti. Dia tahu jalan hidup kita. Dia tahu apa yang akan kita hadapi. Ya, Bapak Ibu Saudara, Amsal 24 ayat 16. Saya mau kita baca ini sama-sama. Amsal 24 ayat 16. 1, 2, 3. Namun dia bangun kembali. 7 kali orang benar, tapi dia bangun lagi. Berapa kali kita jatuh? 10, 20, 30. Pertanyaannya, berapa kali kita mau bangun? Apakah ketika jatuh, ya udahlah, emang udah, ya nasib, gitu ya. Amsal katakan 7 kali orang benar jatuh tapi dia bangun kembali. Kita mau bangun atau kita mau roboh? Jadi saya katakan Bapak Ibu, kalau gempa goyang nggak goyang. Tapi pertanyaannya, dia tetap berdiri sekalipun itu goyang ya, atau dia roboh. Kita mau jadi orang yang bangun kembali atau kita mau jadi orang yang roboh? Padahal firman Tuhan katakan dia menopang kita. Ya. Jalan hidup. Ini kaum pria ini tahun lalu ya. Ayo Bapak, nyanyi dulu Pak. Mana pria-pria? Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin hingga. Nah ini, apabila terus kamu sendiri gitu ya. Yang apa? Nah, dan ada suara ceweknya. Nah, ini jangan udah tahun lalu dinyanyiin terus lupa. Jalan hidup orang benar. Ya. Sekalipun dia jatuh tidak sampai. Sebab apa? Ada tangan Tuhan yang menopang. Akan bangun lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah tahu kita goyah, kita mau jatuh,
kita mau roboh nih, tanda-tanda mau ambruk nih. Kalau gempa, kenapa disuruh keluar rumah? Kenapa nggak? Kalau gempa diem ya di dalam rumah. Karena bangunan bisa roboh, menimpa manusia, mati. Ya. Tapi kita punya iman, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita goyah, sekalipun mungkin sakit kita bikin kita goyah, sakit kita bikin kita lemah, sekalipun mungkin keuangan kita bikin kita goyah, keuangan kita bikin kita lemah, sekalipun mungkin pasangan, keluarga kita hancur berantakan amburadul, bikin kita jatuh, bikin kita roboh. Firman Tuhan katakan, sekalipun kamu jatuh tidak akan sampai tergeletak, ada tangan Tuhan yang menopang. Katakan amin. Kalau engkau jatuh, saudara, kalau nyungsep terus, udah di sini aja. Ada yang seperti itu? Pasti buru-buru bangun, ya enggak? Apalagi nyungsepnya di selokan. Apalagi udah ke gereja nih, cantik-cantik, cakep-cakep, nyungsep. Buru-buru nggak bangun. Terus Bapak Ibu diam aja gitu di situ. Biarin aja Tuhan. Aku berserah. Kan enggak. Bangun, mandi, ganti baju. Betul apa betul? Ketika engkau tahu engkau mau jatuh, engkau mau roboh, engkau lemah. Yang tahu kelemahan kita itu kita. Ya. Orang lain menerka-nerka, kayaknya dia lemahnya di bagian sini nih. Belum tentu. Yang tahu kelemahan kita itu kita, yang tahu batasnya kita itu kita, yang tahu kita kuat apa enggak itu kita. Jadi kalau kita udah tahu ini udah lampu kuning, siap-siap bangun, siap-siap bangkit, jangan malah terlena. Kita mau tetap kuat, kita mau pandang kepada Allah. Tadi saya katakan sudah jatuh tertimpa tangga, enak nggak? Nggak enak. 7 kali orang benar jatuh, enak nggak 7 kali jatuh? Enggak enak. Firman Tuhan katakan, namun ia bangun kembali. Kita melayani Tuhan bertahun-tahun, kita berdoa sama Tuhan bertahun-tahun. Tapi kenapa Tuhan masalah ini nggak selesai-selesai? Tapi kenapa Tuhan doa aku yang satu ini nggak Tuhan jawab-jawab? Protes. Ingat ada 2 tabel tadi. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak protes saat diproses. Nah itu saya katakan tadi, susah. Kita udah jadi teladan, kita udah jadi anak yang baik. Aku taat firman-Mu Tuhan, aku setia kepadamu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan? Ini terjadi lagi. Bapak Ibu Saudara tidak sendiri, semua pasti mengalami. Bukan seberapa lama kita ke gereja, bukan seberapa lama kita mengikut Tuhan itu menjadi ukuran. Oh kalau kamu 10 tahun ke gereja berarti masalahmu 5 aja 5. Kalau kamu baru kemarin sore ke gereja masalahmu 100. Bukan itu takarannya. Bukan itu. Semakin engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Ketika engkau taat, ketika engkau setia, ketika engkau kuat, ketika engkau dapat bertahan. Yusuf protes nggak sama Tuhan? Mungkin dalam hati dia mau berontak ya. Ayub protes nggak sama Tuhan? Ayub ya satu kitab ya, itu ngomongin masalah dia melulu, semua masalahnya si Ayub. Satu kitab ngomongin hidupnya Ayub. Berat gak? Berat. Susah gak? Susah. Tapi di akhir kitab itu, lihat ya prosesnya kitab Ayub itu gak cuma 1-2 pasal, gak cuma kemarin sore terus hari ini dia dipulihkan, enggak. Dia harus kehilangan banyak hal. Diproses sedemikian. Kalau Ayub bisa protes, dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku kurang apa? Dosa aku gak pernah lakukan. Apa yang kurang Tuhan? Semua habis, semua ludes. Ya, tapi dia bangun kembali, dia tidak roboh. Hanya yang bertahan sampai akhir yang akan jadi pemenang. Ada satu ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
24, kita baca alamatnya ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, tadi kurang kompak ya. Matius gitu ya. 1, 2, 3. Untuk bertahan tidak mudah. Minggu lalu Bapak Gembala sampaikan bagaimana pohon korma itu bisa tumbuh. Tidak mudah kalau dia punya benih, kalau dia punya akar yang tidak kuat, nggak mungkin dia bisa bertahan. Ya, Bapak Gembala katakan dia tumbuhkan dulu itu akarnya ke bawah, kalau udah benar-benar kuat, dia baru muncul tembus itu batunya di atas. Kita mau nggak bertahan? Kita mau nggak diproses? Ketika sudah diproses sama Tuhan, jangan protes, karena kita mau jadiku. Ada 2 slide terakhir. Aku kuat bukan karena aku benar-benar kuat. Aku mampu bukan karena aku benar-benar mampu. Semua karena kemurahan Tuhan yang menguatkan dan memampukan. Dan kita mau katakan terima kasih Tuhan. Satu lagi. Kita baca ini sama-sama ya. Baca, Bapak Ibu Saudara, baca, keluarkan suara dan kita dengar. Jadi itu masuk ya. Masuk dalam memori kita dan itu menguatkan kita. 1, 2, 3. Jangan rapuh. Jangan lemah, jangan mengeluh. Kamu itu bisa, kamu itu kuat. Belajarlah berserah kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Apa yang kita khawatirkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Jangan rapuh, jangan lemah, jangan mengeluh, kita bisa, kita kuat. Kita naikkan pujian. Tangan kuat yang memegang. Ada pemusik di belakang? Kita mau terus pandang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus jalan bersama dengan Tuhan. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kita nggak bisa sampai hari ini berdiri sekarang. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak cobaan, dan kita bisa lalui. Amin. Kita bisa menang loh. Tahun 2022. Sekarang sudah bulan Desember. Ada begitu banyak ramalan yang tidak enak di tahun 2023. Saya tidak mengerti resesi ekonomi apa itu. Yang saya tahu, Tuhan Yesus Kristus itu kekuatanku. Ya, Dia Tuhan yang pegang tangan kita. Dia Tuhan yang menguatkan kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun seperti Engkau. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan
sekitar kita nggak ngerti. Sekalipun itu suamimu, istrimu, anak-anak, orang tua, sahabatmu, kita merasa sendiri, kita merasa nggak ada yang bisa tolong nih, nggak ada jalan keluar nih. Malam hari ini firman Tuhan datang dan katakan, ayo cari aku, ayo pegang tanganku. Dan firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maukah kita pegang tangannya? Maukah kita bertahan sampai akhir, sehingga kemenangan itu menjadi milik kita? Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Ayo kita tata hati kita, ayo kita siapkan hati kita, sehingga ketika Tuhan proses kita, kita siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan kuatkan aku, selalu menuntutku. Aku tak mau jalan sendiri, Yesus. Terima kasih Tuhan buat seluruh kebenaran-Mu yang Kau sudah curahkan pada seluruh kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami ada di dalam naungan kasih dan kuasa-Mu, semuanya karena Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ke depan kami mau belajar, kami mau memperlengkapi kehidupan kami
sebagai umat-umat ketebusan-Mu, untuk kami kuat berdiri di dalam naungan kasih dan kuasa-Mu, diperlengkapi lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, diperlengkapi lebih lagi dengan pengetahuan, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata, ketika kami nggak ada pengetahuan, hancur kehidupan kami Tuhan. Dan ketika kami ada di dalam naungan kasih dan kuasa-Mu, ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, kami gak akan bersembunyi di balik apapun juga, tapi kami hanya mengandalkan satu kuasa yang dahsyat, satu kuasa yang mulia, yaitu Raja di atas segala raja, yang memberikan kuasanya kepada setiap kami. Kemampuan Allah, kesukaan Allah, damai sejahtera Allah melimpah buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam seluruh kehidupan kami, untuk kami memandang kepada kerajaan surga, bahwa ada satu kuasa yang dahsyat untuk kami boleh tetap berdiri di tengah-tengah dunia saat ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak mungkin Tuhan, segala sesuatu yang mungkin mengerikan buat seluruh kehidupan umat manusia. Tapi umat-Mu di tempat ini Tuhan, umat ketebusan Tuhan, yang Tuhan Yesus yang ditebus oleh darah Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna saat malam hari ini Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan memampukan setiap kami untuk kami berdiri, untuk kami bersiap melakukan segala sesuatunya, baik atau tidak baik waktunya Tuhan. Dan malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya berkat buat hamba-Mu Tuhan, dan berkat buat setiap kami yang ada di tempat ini, untuk kami mengetahui ada satu kekuatan, ada satu kedahsyatan, ada satu mata yang selalu memperhatikan setiap kami umat-Mu Tuhan, bahwa mata Tuhan tetap memandang setiap kami, dan di dalam setiap jalan-jalan kami Tuhan, walau apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, 2023 ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada kedatangan Yesus sebelum 2023 ini. Di dalam Natal ini Tuhan, di bulan Natal ini, kami yakin dan percaya Engkau gak berbuat sesuatu yang mungkin biasa-biasa, karena Engkau datang ke dunia ini untuk menjadikan setiap kami umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dengan damai dan sejahtera buat jemaat GPDI Bangsal Sari ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau mengurapi, Engkau menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan ke depan Tuhan, kami yakin dan percaya setiap umat-Mu boleh kuat di dalam kekuatan kuasanya. Walaupun kami merasakan sebagai manusia, kami boleh merasakan kelemahan, tapi Engkau adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, oleh kuat kuasa Allah, darah Yesus mengurapi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus terus akan bergerak dalam seluruh kehidupan kami. Firman-Mu sudah berhenti disampaikan malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi kami, menjelaskan kepada setiap kami apa yang baru saja kami dengar, supaya menjadi kekuatan di dalam hati kami dan menjadi perilaku dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan segala apa yang ditakutkan oleh jemaat-jemaat yang di tempat ini tidak ada semuanya, karena Engkau sudah dibeli oleh darah Yesus. Dan penyertaan yang dahsyat dan ajaib dari Allah, dari tempat maha tinggi itu akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan,
buat seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami berdoa mengucap syukur buat seluruh keluarga pastori yang ada Tuhan, gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat yang ada Tuhan, ada di dalam naungan tangan Tuhan yang dahsyat. Itu kekuatan kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mengucapkan syukur bagi Tuhan Raja di atas segala raja, buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Kita angkat lagu pujian kita. Haleluya. Thank you.
sekalian, dengan berhubungnya 40 hari dari Ibu Suherlin atau mama dari Bapak Fer tadi, ya, malam hari ini beliau ada di tempat ini menyampaikan itu supaya kita juga berdoa bersama-sama. Bapa yang maha baik di dalam sorga, Engkau yang penuh kuasa dan kemuliaan, Engkau sudah memelihara keluarga daripada Ibu Suherlin yang beberapa hari, beberapa minggu yang lalu telah dipanggil pulang ke sorga. Kami percaya beliau sudah berada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Namun keluarga yang ada, kami berdoa kepadamu tetap kuat, teguh, tegar menghadapi dan mengalami segala sesuatu, dan kenyataannya Allah sudah memelihara mereka sekalian sehingga tidak bersedih, tidak susah, tidak khawatir dan lain sebagainya. Kami percaya itu karena Tuhan yang telah memberikan kekuatan, kemampuan kepada keluarga ini sehingga mereka rasakan kasih Allah begitu besar dalam keluarga ini, sehingga mereka rasakan bahwa benar-benar Allah sudah memberkati hidup mereka. Roh Kudus yang sudah mengujuburkan mereka dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam ini jemaat juga telah diberkati oleh firman Allah. Memang kami mengakui dan menyadari banyak kali kami lemah, tapi Engkau kuat. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Walaupun kami harus menghadapi jalan-jalan buntu, banyak hal yang harus kami hadapi, tapi kami tahu tangan Tuhan terulur bagi kami, dan kami boleh dituntun, dibawa ke dalam kehendak-Mu sehingga kami menemukan sesuatu yang indah dan luar biasa. Memang di dalam masalah, dalam pencobaan, Tuhan seringkali kami mengeluh, seringkali kami harus seperti jatuh tergeletak. Tapi tangan Tuhan, firman Allah katakan, orang benar jatuh sekalipun tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan menolong kami, menuntun kami, sehingga kami masih boleh ada di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Seberapa kami ada, sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah hidup kami lebih sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan itu yang kami perlukan. Kami bersyukur malam ini. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin perjalanan kami, tibakan dengan selamat, menaiki kendaraan ataupun berjalan kaki. Kami percaya Tuhan menyertai kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat Allah yang melimpah, berkat rohani, berkat jasmani, kekuatan dari Allah menyertai kami sekalian. Tuhan, biar kiranya kekuatan di dalam kuasa-Nya, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini, dan selamat malam. Tuhan memberkati.